Selamat pagi adik-adik di rumah. Kembali lagi kita hadir dan Mic Ticket Flash. Semua yang di rumah, ayo persiapkan dirimu untuk datang kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku. Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku. Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Sekali lagi, Yesus mengasihi. Haleluya. Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku. Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Semua yang di rumah, lipat tanganmu, tutup matamu. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami memuji besarkan nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Mic Ticket Flash kami Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, yang di rumah juga ya, oke? Semuanya, haleluya. Puji Tuhan. Oh, sekarang coba Laskar Kristus semuanya jawabnya. Siap, gerak. Oke ya, yang yang semangat, oke? Siap? Yang di rumah juga, siap? Laskar Kristus. Siap, gerak. Belum kedengaran sampai sana suaranya yang keras. Laskar Kristus. Siap, gerak. Oke, kita menyanyikan pujian Jesus is my hero. Kini ku kuat
Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Semuanya, sikap doa yang baik, lipat tanganmu, tutup matamu, dinyanyikan pujian refnya saja seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya Tuhan. Demikianlah Haleluya Yesus. Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan Haleluya, biji Yesus. matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi semuanya, nyanyikan pujian yang seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahmu. Amin Tuhan. Hari depan indah kau beri, Rancanganmu yang terbaik hari depan indah kau beri, rancanganmu yang sekali lagi hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak Make Ticket yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini jumpa lagi kita dalam ibadah Make Ticket Flash. Kita bersyukur kita dipertemukan Tuhan lewat ibadah Make Ticket Flash saat pagi hari ini. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku kerikmanya, buka di halaman 25 hari ke-19 tanggal 19 April 2020. Perikopnya di sana berjudul Siapa Saja Boleh Ikut. Nah, adik-adik, sebelum Tante lanjutkan
firman Tuhannya. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa ya. Tante percaya kalian anak-anak yang luar biasa. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, bahkan Tuhan menyertai anak-anak sekalian. Tema kita tentang siapa saja boleh ikut. Minggu yang lalu kita memperingati Hari Paskah. Hari Paskah di mana anak-anak ada lomba, ya kan? Lomba menghias telur. Tante mau tanya, siapa saja yang boleh ikut? Ya, semua anak-anak Mike Tikit diperbolehkan untuk ikut. Dari kelas Tunas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua ikut dalam perlombaan menghias telur. Puji nama Tuhan, semua anak-anak Mike Tikit ikut perlombaan telur. Semua anak-anak Mike Tikit diperbolehkan untuk mengikuti lomba menghias telur. Nah, Tuhan Yesus mau supaya siapa saja bisa mengikuti Dia. Bukan hanya anak-anak Mike Tikit, bukan anak-anak Mike Tikit yang ada di rumah atau papa mama kita saja yang boleh mengikut Tuhan, tetapi semua orang Tuhan menginginkan dapat mengikut Dia. Apa buktinya kalau Tuhan menginginkan semua orang mau mengikut Dia? Buktinya Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menderita, menyerahkan nyawanya bagi manusia, bagi umat manusia. Supaya apa? Supaya setiap manusia yang percaya kepada Yesus dan yang mau mengikutinya dapat diselamatkan. Itu kerinduan Tuhan kita, datang ke dunia, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya semua bisa mengikuti Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita di dalam Lukas, bacaan kita Lukas 5 ayat 27 sampai 32 itu cerita tentang Lewi si pemungut cukai. Peristiwa Lewi itu kenapa dia disebut Lewi pemungut cukai? Karena pada zaman itu masyarakat Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, dan bangsa Romawi menentukan satu peraturan untuk pemungutan pajak. Sedangkan pengumpulan pajak itu harus dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi salah satu orang atau pemungut cukai yang mengumpulkan pajak itu bernama Lewi, yang disebut Matius. Pekerjaan pemungut cukai pada zaman itu dipandang sangat buruk. Karena apa, anak-anak? Karena pemungut cukai itu suka mengambil pajak lebih atau memeras penduduk Yahudi, sehingga masyarakat Yahudi, penduduk Yahudi tidak suka dengan seorang pemungut cukai karena mereka merasa ditindas, diperas. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi juga tidak menyukai Lewi, karena Lewi seorang pemungut cukai. Bahkan Lewi juga dianggap sebagai pengkhianat karena dia bekerja pada orang Romawi. Nah, tetapi kita lihat Tuhan kita ya, ketika Yesus akan pergi keluar, Yesus melewati rumah cukai yang pada waktu itu ada Lewi di sana, dan Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Yesus bilang seperti itu, anak-anak. Maka Lewi pun ikut Yesus. Dia mengikuti Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Lewi mengikut Yesus, dia mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Dalam satu perjamuan makan, ada sekelompok ahli-ahli Taurat dari golongan orang Farisi yang melihat bahwa Yesus makan bersama Lewi si pemungut cukai, dan Yesus makan di sana bersama dengan orang-orang berdosa. Maka apa yang dikatakan ahli-ahli Taurat itu? Ahli-ahli Taurat itu berkata, mengapa Yesus mau makan bersama dengan Lewi si pemungut cukai itu? Mengapa Yesus mau makan dengan orang-orang berdosa itu?
Tetapi Yesus mendengar perkataan ahli-ahli Taurat ini, dan Yesus berkata apa? Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Tuhan berkata bahwa ia datang bukan untuk orang benar, tetapi dia datang untuk orang berdosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan kita itu Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kehidupan orang-orang yang mau mengikut Dia. Tuhan tidak melihat apakah dia seorang pemungut cukai, apakah dia orang berdosa, tetapi ketika orang itu mau mengikut Dia, maka Tuhan Yesus tidak menolak. Tuhan Yesus menerimanya. Nah, anak-anak, kita lihat betapa baiknya Tuhan itu, kasihnya luar biasa. Meskipun Lewi atau Matius ini adalah orang yang dipandang buruk oleh orang Yahudi, orang yang dianggap orang berdosa, tetapi ketika Lewi mau mengikut Tuhan, dan Tuhan tidak menolak dia. Bahkan Tuhan Yesus mengajak Lewi. Sehingga apa yang terjadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Lewi menjadi seorang yang berubah. Ketika dia mau mengikut Tuhan, dia menjadi orang yang baik. Dia menjadi salah satu murid Tuhan yang bernama Matius. Demikian juga dengan kita, anak-anak McDikit. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia mau mengajak kita supaya kita mengikut Dia. Apakah anak-anak mau mengikut Tuhan? Amin. Dengan cara apa kalian mengikut Tuhan? Dengan cara apa? Apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa beribadah secara online seperti malam hari ini. Itu adalah salah satu bukti anak-anak sudah mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup anak-anak sekalian. Nah, yang kedua, anak-anak bisa berdoa. Mengikut Tuhan dengan cara apa? Berdoa setiap hari di rumah. Anak-anak bisa lakukan. Kalau hari-hari ini keadaan sekitar kita, keadaan bangsa kita perlu dukungan doa. Anak-anak bisa berdoa, mendoakan bangsa kita supaya malapetaka ini segera berakhir. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menjadi saksi Tuhan, bersaksi baik melalui cerita, melalui tingkah laku, menjadi anak-anak yang baik. Orang melihat, oh si A baik sekali ya, dia anak Tuhan. Itu sudah menjadi saksi anak-anak. Bahkan ketika kalian bisa menceritakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kalian, itu juga merupakan satu kesaksian. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak terpanjangkan satu hal. Tuhan bilang, siapa saja boleh ikut. Tidak memandang dia orang berdosa, atau dia orang baik, atau dia seorang yang jahat. Ketika dia mau datang dan mengikut Tuhan, maka Tuhan tidak menolaknya. Siapa saja boleh ikut. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya, tetaplah mengikut Tuhan sampai Tuhan datang. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami bahwa siapa saja boleh mengikut Engkau Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau tidak memandang kehidupan kami, tetapi Engkau melihat setiap kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah mengikut Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara
negara kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka ini ya Bapa, sehingga bangsa kami mengalami keamanan, ketentraman yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu untuk kami kembali ibadah bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu menyertai ya Bapa. Kalaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, Engkau juga memberkati kami semua. Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati keluarga kami, kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, sekeluarga Tuhan juga berkati. Hamba-hamba Tuhan Engkau berkati, guru-guru kami Tuhan berkati, jemaat Tuhan Engkau berkati. Bersyukur kepadamu ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu tertanam dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Easter Day everyone. Hai adik-adik, berikut adalah daftar nama pemenang Lomba Hias Telur di Rumah Aja Make Tickets 2020. Selamat bagi para pemenang. Untuk informasi hadiahnya akan diinfokan guru kelas masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati.